Setelah Wang Lin memutuskan kembali ke wilayah planet Vermilion, pasca mengalami saat ending yang hebat di kehidupannya dengan tujuan meningkatkan ranah kultivasinya ke tahap perubahan jiwa. Wang Lin pun terus melakukan perjalanan ke wilayah planet Vermilion menggunakan kompas bintangnya. Dengan setelah cukup lama melakukan perjalanan, ia pun pada akhirnya sampai di sana dan mulai mencoba memindai wilayah sekitarnya, menemukan aura yang sangat kuat terasa di planet ini, berasal dari sekelompok praktisi yang sedang melakukan pertempuran hebat. Bahkan ia juga dapat melihat salah satu sosok yang dikenalnya, yaitu Wang Zhuo ada dalam pertempuran itu, dengan meskipun penampilannya kali ini tampak seperti pria tuir. Ia pun sekilas nyatanya masih bisa mengenalinya. Terlebih lagi perasaan Wang Zhuo kali ini dipenuhi dengan kesedihan. Didasari atas lebih dari setengah lusin kelompoknya telah mau ke dalam pertempuran dan ia telah melalui pertempuran semacam ini hampir setiap hari serta mulai merasakan bayangan kematian semakin gelap mendekatinya. Dengan negara-negara di sekitarnya semuanya kalah dan mereka memiliki dua pilihan, yaitu dihancurkan atau menjadi pengikut klan immortal yang ditinggalkan. Saat negara Vermilion tak terlalu peduli dengan negara budidaya peringkat 3 dan pada awalnya mereka hanya mengirim beberapa pembudidaya formasi jiwa tahap awal, tapi saat pertempuran berkobar semakin brutal, mereka secara cupu nyatanya menarik semua utusan mereka dan sepenuhnya menyerah pada negara budidaya peringkat ketiga. Namun tepat ketika pertempuran hebat kelompok Wang Zhuo masih berlangsung, sebuah siluet kilau cahaya pun tiba-tiba muncul di langit, menampakkan sosok pemuda dingin tampan berambut putih yang ternyata tak lain dan tak bukan adalah Wang Lin. Sehingga ketika kemunculannya, ia pun memandang kelompok Wang Zhuo yang kali ini masih menunjukkan raut wajah tercengangnya akan kemunculan sosoknya, sebelum kemudian ia pun secara tenang memandang Wang Zhuo dan menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya yang apakah kali ini mengenalinya. Saat Wang Zhuo pun yang mendengarnya sontak terkejut dan segera mengenali sosok Wang Lin sebagai orang yang telah mencapai ranah kultivasi formasi jiwa di Gunung Hengyu. Namun ketika Wang Zhuo masih menunjukkan keterkejutannya ini, Wang Lin pun yang merasakan kultivasi Wang Zhuo saat ini mencapai tahap akhir formasi inti, mencoba untuk membantunya menerobos ke ranah kultivasi Tamnes Chansol. Saat ia mulai menunjuk jarinya di antara alis Wang Zhuo, dan materi dalam pikirannya telah sepenuhnya dihapuskan ketika semua kenangan di kehidupan masa lalunya kali ini membanjiri dirinya sehingga mengakibatkannya pun pada akhirnya pingsan. Dan setelah melakukan hal ini, Wang Lin pun secara tenang menatap para anggota Wang Zhuo tanpa memberitahukan mereka untuk tak mengkhawatirkan akan tindakan yang dilakukannya terhadap pemimpin mereka, sebelum kemudian menanyakan pada salah satunya yang memiliki penampilan seorang pria tua mengenai gerangan di manakah kali ini mereka akan pergi. Saat si pria tua pun memberitahukan bahwa mereka akan pergi kembali ke wilayah negara jauh didasari atas pasukan mereka yang telah banyak berguguran selama pertempuran, memungkinkan mereka tak sanggup lagi melakukan perlawanan. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya. Sebelum kemudian ia memunculkan sebuah batu gio dari tas penyimpanannya, lalu perlahan mengalirkan sedikit domainnya di dalamnya dan melemparkannya ke arah si pria tua sembari memberitahukan padanya untuk menyimpan batu gio ini, mengingat itu akan sangat berguna bagi mereka dalam melakukan perjalanan sampai ke negara jauh secara aman. Dengan setelah memberikan batu gio itu, Wang Lin pun memutuskan untuk pergi menghilang bersama Wang Zhuo. Yang hal ini pun lantas membuat si pria tua segera menyimpan batu gio itu dan membungkuk secara hormat berkali-kali ke arah TKP menghilangnya Wang Lin. Mengingat dia tahu batu gio ini sangat berguna bagi hidupnya dan juga kelompoknya dalam melakukan perjalanan kembali ke wilayah negara jauh. Namun ketika si pria tua masih mengamati TKP kepergian Wang Lin, salah satu anggotanya yang memiliki perawakan pria kekar merasa penisirin atas sosok Wang Lin, menanyakan padanya mengenai gerangan siapakah dirinya. Saat si pria tua pun memberitahukan bahwa ia merupakan satu-satunya senior dari negara jauhnya yang pertama kali menembus ranah kultivasi formasi jiwa dengan memiliki nama Wang Lin, menyebabkan si pria kekar dan para anggota lainnya pun yang mendengarnya spontan mengalami tremor hebat dikarenakan mereka tahu di dunia kultivasi negara jauh, nama Wang Lin memiliki sifat yang sangat brutal layaknya iblis dan mengakibatkan kegemparan di seluruh penjuru benua. Ya bahkan sampai hari ini musibah yang dihadapi keluarga Teng atas ulahnya masih diturunkan di dunia kultivasi jauh, kebrutalannya selamanya tetap berada di hati orang dan menjadi tujuan banyak para kultivator muda.
Kembali ke TKP Wang Lin, yang mana setelah pergi menghilang meninggalkan kelompok si pria tua, Wang Lin pun membawa Wang Juo ke sebuah puncak gunung. Dengan ketika sampai di sana, Wang Juo pun perlahan terbangun dari pingsannya. Saat awalnya matanya dipenuhi kebingungan, tapi itu perlahan-lahan sepenuhnya menghilang. Lalu ia dengan tenang melihat sosok Wang Lin yang berdiri di sampingnya, mengakibatkan ingatan masa lalu pun mengalir ke dalam kepalanya sampai saat istrinya meninggoy di tangannya sendiri. Namun melihat kelinglungannya ditunjukkan Wang Juo, Wang Lin pun mencoba menenangkannya dan menanyakan padanya mengenai gerangan hal yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan bagaimana juga klan immortal yang ditinggalkan bisa muncul di sini, mengingat ia sudah tak berada di planet Vermilion selama 7 tahun terakhir. Setelah mendengar pertanyaan dari Wang Lin, Wang Juo pun spontan mengalami tremor hebat. Dengan meskipun ia tahu Wang Lin secara santai mengatakannya, itu terdengar gila baginya atas kepergian Wang Lin yang nyatanya meninggalkan planet Vermilion selama 7 tahun terakhir. Sebelum kemudian ia pun mencoba mengumpulkan semua keberaniannya dan mulai memberitahukannya tentang semua yang ia tahu. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya spontan mengubah ekspresi heran di raut wajahnya dengan tak menyangka berdasarkan info yang diberitahukan Wang Juo. Klan immortal yang ditinggalkan tak disangkanya telah menyerbu dan hampir membantai semua negara budidaya peringkat ketiga, serta bahkan juga negara budidaya peringkat keempat, sehingga buat mereka pun kali ini telah menempati setengah dari planet Vermilion. Terlebih lagi Wang Juo juga memberitahukan berdasarkan rumor yang pernah didengarnya tentang klan immortal yang ditinggalkan telah mengirim 9 orang dan 5 identitas mereka nyatanya telah terungkap, serta masih ada 4 yang tersisa sama sekali belum diketahui identitasnya, dengan mereka seharusnya berada dan menetap di wilayah negara budidaya peringkat kelima atau bahkan negara budidaya yang memiliki peringkat lebih tinggi serta mungkin memegang posisi yang sangat tinggi. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya hanya bisa merenung sejenak dengan dirinya tak pernah berpikir bahwa hanya dalam beberapa tahun singkat perubahan besar sudah terjadi di wilayah planet Vermilion, dan ia spontan teringat sekte pemurnian jiwa sehingga membuatnya pun berpikir untuk dengan cepat kembali ke wilayah sekte pemurnian jiwa untuk melihat apakah ada perubahan aneh di sana. Mengingat berdasarkan informasi dari Wang Juo, itu nyatanya kebanyakan adalah rumor dan bukan fakta, jadi memungkinkannya tak tahu apa-apa tentang sekte pemurnian jiwa. Namun pada saat Wang Lin memikirkan hal ini, Wang Juo pun secara tak berdaya mengajaknya untuk kembali bersamanya ke wilayah negara jauh serta menyelamatkannya dari bahaya. Dikarenakan keluarga Wangnya masih memiliki keturunan yang tinggal di negara jauh saat dalam beberapa tahun terakhir ini, ia secara diam-diam merawat mereka dan berharap bahwa manusia tak akan lagi terlibat dalam pertempuran. Tapi ketika ia pergi, dirinya pun nyatanya tanpa diduga telah mendengar bahwa klan immortal yang ditinggalkan sedang mencari manusia dengan akar roh. Membuatnya pun merasa khawatir bahwa keluarga Wang mungkin memiliki anak dengan akar roh yang akan menarik perhatian klan immortal yang ditinggalkan. Dikarenakan ia belum pernah kembali ke sana selama bertahun-tahun, memungkinkannya pun tak tahu apakah sosok mereka kali ini datang ke wilayah keluarga Wangnya. Dengan ketika Wang Lin dan Wang Juo masih mengobrol, ini pun kita akan berpindah cerita ke wilayah negara jauh, lebih tepatnya di TKP keluarga Wang berada, yang mana pada saat ini keluarga Wang pun sedang diserbu habis-habisan oleh klan immortal yang ditinggalkan, bertujuan untuk merebut sejumlah anak-anak dari keluarga Wang yang memiliki akar roh, sehingga kali ini para praktisi kuat dari keluarga Wang pun mencoba sekuat tenaga mempertahankannya dengan tanpa henti melakukan pertempuran hidup dan mati melawan klan immortal yang ditinggalkan. Namun setelah cukup lama melakukan pertempuran, keluarga Wang pun nyatanya terdesak oleh para praktisi klan immortal yang ditinggalkan, sehingga membuat situasi mereka pun kali ini berada di ujung tanduk. Akan tetapi salah seorang tertua keluarga Wang pun mencoba membela diri untuk melindungi keluarganya dengan mengeluarkan sebuah ukiran kayu peninggalan leluhur abadi mereka, yang tak lain adalah Wang Lin ke arah salah satu praktisi terkuat klan immortal yang ditinggalkan, bertujuan untuk menakut-nakuti mereka akan kebrutalan sosok leluhurnya. Tapi si praktisi terkuat klan immortal yang ditinggalkan pun tak menunjukkan ketakutannya sedikit pun, malah sebaliknya segera merebutnya dan melontarkan ejekannya mengenai patung kayu itu yang kemungkinan tak akan bisa membantu mereka, sehingga membuatnya pun kali ini berniat untuk menghancurkannya. Akan tetapi tepat ketika si praktisi terkuat itu hendak menghancurkan patung kayu, tanpa diduga suara tenang yang menyebutkan untuk tak sedikit pun menyenggol patung kayu itu pun tiba-tiba datang dari kehampaan.
Diikuti juga dengan kemunculan dua sosok manusia di langit yang ternyata secara mengejutkan adalah Wang Lin dan Wang Juo, sehingga kemunculan keduanya ini pun lantas membangkitkan teriakan kegembiraan datang dari para anggota keluarga Wang di bawahnya. Saat mereka tak menyangka sosok yang mereka tunggu kedatangannya ini pun akhirnya tiba juga, berbanding terbalik dengan salah satu pria tua, praktisi terkuat klan immortal yang ditinggalkan terlihat berubah secara drastis dan kesongongan yang ditunjukkannya sebelumnya pun perlahan menghilang, serta digantikan dengan rasa takut mendalam di raut wajahnya. Oleh sebab itu setelah kemunculannya, Wang Lin pun secara lantang menyuruh si pria tua praktisi kuat klan immortal yang ditinggalkan untuk mengembalikan ukiran kayu miliknya yang telah dirampasnya. Saat ini pun si pria tua yang mendengarnya sontak menunjukkan kepanikannya sebab ia dapat merasakan aura Wang Lin tampaknya sepertinya berada di puncak tabakir formasi jiwa, tapi setelah dia matinya lebih dekat, ia bisa merasakan kekuatan misterius terkandung di dalam tubuhnya. Mengingat ini juga didasari atas dirinya yang pernah mendengar informasi kemampuan dari senior klannya. Dengan kekuatannya setidaknya adalah tanda seorang kultivator perubahan jiwa, sebelum kemudian ia pun memilih untuk membuang semua keraguannya ini dan tanpa diduga segera melemparkan ukiran kayunya itu ke arah Wang Lin. Akan tetapi tepat ketika Wang Lin hendak menangkapnya, si pria tua itu pun tiba-tiba mengeprengnya, melontarkan teriakan ledakan yang langsung meledakkan patung kayu. Namun Wang Lin pun yang melihatnya segera mengantisipasinya dengan memunculkan kekuatan misterius dari tangannya yang langsung mengubah pancaran ledakan itu menjadi sebuah bola kecil, menyebabkan si pria tua pun yang melihatnya sontak terkejut dengan tak menyangka bahwa serangannya itu akan secara mudahnya diblokir oleh Wang Lin, sehingga buahnya pun kali ini tak punya pilihan lagi selain ngibrit kabur sedan-edannya. Mengingat ia tahu dirinya kali ini tak memiliki peluang melawan kemampuan OP dari Wang Lin, akan tetapi tepat ketika ia akan pergi, langit di sekitarnya pun tiba-tiba menjadi gelap dan penghalang spasial besar pun muncul untuk menghalangi jalur pelariannya, membuat si pria tua itu pun secara ketakutan menghentikan pelariannya. Sebelum kemudian ia pun menyuruh Wang Lin agar mengikuti semua kesepakatan yang telah dibuat planet Vermilion untuk menyerahkan semua negara budidaya peringkat ketiga mereka, sehingga buahnya pun mempertanyakan hal ini padanya. Terlebih lagi perjanjian ini dibuat langsung oleh penguasa planet Vermilion, siapa lagi kalau bukan Qian Peng. Dengan jika itu sampai dilanggar, kemungkinan ia akan menanggung akibatnya. Tetapi di sini Wang Lin pun tak peduli sedikit pun akan perkataan dari si pria tua, dengan malah memunculkan kemampuan gelombang energi spiritual badasnya untuk menekannya, sehingga bos si pria tua pun kali ini menunjukkan kesuramannya di balik kepucatan hebat yang ditunjukkannya. Namun si pria tua pun secara banggalak mencoba berteriak meyakinkan Wang Lin lagi untuk tak memokatkannya, mengingat itu akan membangkitkan kemarahan para anggota klan immortalnya yang kemungkinan saja akan menargetkannya. Akan tetapi Wang Lin pun lagi-lagi sama sekali tak peduli akan ceritanya, dengan pada akhirnya malah memunculkan kemampuan terkuatnya untuk menghabisinya.